Oke, baik. Dari video yang Pak Guru tayangkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus siswa sekalian jawab ya. Yang pertama, toples yang ditampilkan pada video pembelajaran tadi menyerupai apa? Toples yang ada di video pembelajaran tadi menyerupai apa? Ya, tabung, benar ya. Kemudian tutup toples yang ada di video pembelajaran tadi menyerupai bidang datar apa? Lingkaran, Pak. Ya. Dari video pembelajaran tadi, menurut kalian unsur-unsur apa yang ada di tabung? Lingkaran. Kita tahu semua isyaratnya. Kita bisa membantu Kamila untuk mendongeng. Balok. Segi empat kita ceritakan. Ya, segi empat ya. Segi empatnya persegi panjang. Ya, itu ya. Jadi bangun datar yang terdapat pada itu ya lingkaran dengan persegi panjang ya. Nah, itu menurut kalian. Ya, sebentar nanti secara bersama-sama Pak Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar dengan aplikasi GeoGebra agar kalian bisa melihat pengerjaan atau bagaimana cara menemukan unsur-unsur tabung dan luas permukaan tabung. Ya. Silakan dilihat LKPD-nya. Dalam LKPD itu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, yaitu menemukan luas permukaan tabung, membuat generalisasi luas permukaan berbagai bahan selempung tabung, keli dan bola. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan unsur-unsur tabung melalui kegiatan pada LKPD dengan tepat, dan siswa dapat menentukan rumus luas permukaan tabung melalui kegiatan pada LKPD dengan tepat. Petunjuk pengisiannya: pertama, baca dan pahami LKPD berikut dengan seksama. Yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai permasalahan yang disajikan dalam LKPD ini. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada tempat telah disediakan. Oke, Bapak tadi sudah membagi kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya ya. Jadi sesuaikan pengerjaan LKPD ini dengan kelompoknya. Nah, kemudian yang ketiga, jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, maka tanyakan kepada guru ya. Kemudian setelah mengerjakan tugas ini, kalian akan menemukan unsur-unsur tabung dan luas permukaan tabung. Dan yang kelima, kerjakan tugas ini secara kelompok dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keenam, kerjakan tugas-tugas sesuai petunjuk atau tiap nomor. Yang ketujuh, persiapkan alat-alat yang diperlukan: kertas, HVS, toples, instar, laptop, Chromebook, alat tulis, dan penghapus. Hasil tugas dipresentasikan, kemudian dikumpul, akan dinilai kualitas jawaban pada LKPD. Yang kesembilan, setiap anggota kelompok akan dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Jadi selama pengerjaan LKPD ini, Bapak akan memantau setiap kelompok dalam pengerjaan LKPD. Kemudian di situ dilihat yang harus dikerjakan oleh setiap siswa dalam kelompoknya.
Nah, ini ada dua gambar tabung. Yang pertama dengan tabung warna kuning yang berjari-jari 3 cm dan tinggi 3 cm. Yang kedua tabung yang berjari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter. Kemudian pertanyaan yang pertama, untuk menentukan unsur-unsur tabung, menemukan unsur-unsur tabung, yaitu dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang berbentuk tabung antara lain apa? Di situ dituliskan maksimal ada 6. Oke. Jadi diharapkan setiap kelompok mampu membagi tugas kepada anggota kelompoknya untuk menuliskan atau menyebutkan contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung. Oke. Jadi waktu pengerjaan untuk LKPD ini selama 30 menit, tidak perlu terburu-buru ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Selamat pagi, John. Selamat pagi, Kiki. Itu alarm yang luar biasa. Waktu sangat spesial akan datang dan kau harus bersiap-siap. Oh, waktu spesial. Aku tidak sabar. Kita akan bersenang-senang di waktu spesial. Ayo bersiap untuk waktu spesial. Ya, bagaimana? Tidak ada masalah ya. Selanjutnya, kalau sudah selesai di pertanyaan pertama, untuk menyebutkan benda-benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari maksimal 6. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu lengkapi diagram berikut dengan memberi tanda panah untuk pasangan yang benar. Jika pada gambar di samping belum tersedia, gambarkan atau lengkapi gambarnya. Jadi di situ ada gambar dipasangkan dengan namanya ya. Sisi atas, sisi alas itu yang mana, kemudian selimut tabung itu yang mana, jari-jari itu yang mana, diameter itu yang mana, rusuk itu yang mana, sisi alas yang mana, dan tinggi tabung itu yang mana, disesuaikan dengan gambar yang berada di sebelah kiri. Oke. Silakan siswa sekalian menyesuaikan nama-nama itu, nama-nama unsur-unsur itu, unsur tabung itu dengan gambarnya. Nah. Sudah waktunya untuk petunjuk. Singkat sekali. Ini buku catatanmu. Terima kasih lagi, Meja. Sama-sama. Kau tahu, aku benar-benar butuh bantuanmu untuk tahu kita bersiap untuk waktu spesial apa. Mau bantu aku? Kau mau? Bagus. Untuk main petunjuk dulu, kita harus mencari Jejak kaki. benar jejak kaki. Karena itu, Pertama. dan kita tulis di Buku catatan. ke buku catatan. Petunjuk cepat, petunjuk dari jejak kaki lain. Petunjuk kedua ke buku catatan. Petunjuk cepat, petunjuk jejak kaki terakhir. Petunjuk ketiga ke buku catatan. Petunjuk cepat, petunjuk
Kalian tahu, diskusi berpikir dan berpikir, saat kau berpikir, langkah demi langkah. Yang kau mau. Baiklah, ayo kita cari petunjuk. Ayo. Tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan. Diupayakan jawaban yang dituliskan oleh siswa sekalian bisa tepat ya, agar Bapak juga bisa memberikan nilai yang maksimal. Namun dalam LKPD ini Bapak tidak masukkan sebagai nilai ulangan harian atau nilai tugas, tapi merupakan nilai keterampilan dan pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung untuk materi ini. Kira-kira kita bersiap untuk fokus spesial apa yang melibatkan menangkap? Oh, pemikiran bagus. Tapi kita harus tambahkan 2 petunjuk lagi untuk memastikan. Oh, sebaiknya kita pergi. Ayo. Pada Berliana. Aku tidak tahu kita bersiap untuk Silakan dilihat LKPD-nya. Iya. Ya. Jadi sebentar setelah Bapak menyuruh untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, saya serahkan kepada salah satu kelompok atau beberapa kelompok untuk mencoba mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya yang kita sesuaikan dengan bahan ajar dan aplikasi GeoGebra yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan sekalian mengerjakan LKPD-nya sampai tuntas dan diharapkan keaktifan semua anggota kelompok. Ya. Saya yakin di kelas ini pintar-pintar ya, pintar-pintar dan tidak ada kendala dalam mengerjakan. Ya. Bagaimana, sudah selesai nomor 2? Kalau sudah selesai, dilanjutkan untuk menentukan luas tabung atau luas permukaan tabung. Di situ ada gambar tabung yang kemudian di sebelah kanannya ada lingkaran. Ya, lingkaran yang ada itu dan persegi panjang itu sesuai dengan gambar tabung yang berada di sebelah kiri. Ya. Yang di sebelah kanan itu lingkarannya disebut tutup alas tabung, persegi panjangnya disebut selimut tabung, dan lingkaran yang diarsir itu adalah alas tabung. Ya. Kemudian ada informasi tentang nilai pi. Jadi nilai pi itu diperoleh dari perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Ya, diameter lingkaran alas. Sehingga pi itu sama dengan K itu adalah keliling dibagi dengan D itu adalah diameter. Jika setiap lingkaran diukur kelilingnya dan diukur juga diameternya dan dilakukan dengan teliti, maka akan diperoleh nilai yang tetap, dan nilai yang tetap itu disebut nilai pi. Dibaca pi dan hasilnya adalah pi
sama dengan 3,1415926553 58979326433 ya. Nilai pi dibulatkan sama dengan 3,14 adalah hasil pembulatan dua angka di belakang koma. Bentuk pecahannya yaitu 22/7. 22/7 itu juga sama dengan 3,14 28571428571428571428571. Sebenarnya 3,14 1592658926433826433827995 tidak sama dengan 3,14285714285714285714285714 Tetapi jika dibulatkan dua angka di belakang koma sehingga hasilnya sama 3,14, maka nilai pi bisa dipakai 3,14 atau 22/7 ya. Itu penjelasan mengenai nilai pi yang digunakan pada rumus luas lingkaran atau keliling lingkaran, yang pemerolehannya itu diperoleh dari hasil bagi antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Ya, selanjutnya di situ yang harus diisi di titik-titik itu adalah rumus luas lingkaran. Ya. Jadi silakan adik-adik sekalian mengisi rumus luas lingkaran yang sebelumnya adik-adik sudah mempelajari materi bangun datar seperti lingkaran, persegi panjang, itu di kelas 7 dan lebih diperdalam di kelas 8 ya. Silakan dituliskan sesuai dengan apa yang sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Kemudian di situ ada gambar persegi panjang di mana 2R itu merupakan pengganti panjang ya. Dan T itu adalah pengganti lebar karena posisinya persegi panjang yang ada pada gambar itu dia sebagai selimut tabung ya. Jadi disesuaikan antara rumus persegi panjang dengan gambar yang ada pada yang Pak Guru klik ini ya. Setelah itu lanjut di menentukan luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung itu merupakan jumlah dari luas alas tabung ditambah luas tutup tabung ditambah dengan luas selimut tabung ya. Luas alas tabung itu berbentuk apa? Kalau berbentuk lingkaran maka rumusnya adalah pi kali R kuadrat. Pi itu adalah 3,14 atau 20/7, sementara R itu adalah jari-jari ya. Jari-jari yang dikuadratkan. Kemudian luas tutup tabungnya berbentuk apa? Luas selimut tabungnya berbentuk apa? Rumusnya dituliskan pada bagian titik-titik ini ya. Kemudian yang ini merupakan hasil jumlah dari luas alas tabung ditambah luas tutup tabung dan luas selimut tabung ya, yang merupakan hasil modifikasi sifat distributif luas alas tabung ditambah luas tutup tabung ditambah luas selimut tabung ya.
Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya agar jawaban yang dituliskan itu benar, dan kita bersama-sama berhasil menemukan unsur-unsur tabung dan luas permukaan tabung yang sebentar setelah pengerjaan LKPD ini kita akan membuktikannya sesuaikan dengan konsep pada bahan ajar dan aplikasi GeoGebra yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Sarapan, camilan, atau makan malam. Itu dia, camilan untuk sore hari. Kamu perbaiki jadwalku. Jadi sekarang waktunya apa? Oh ya, karena sekarang sudah sore, jadi ini waktu camilan. Oh, bagus sekali. Aku lapar. Terima kasih. Oh, sama-sama. Dah. Ayo. Waktu spesialnya sebentar lagi. Tapi kita belum siap. Kita perlu cepat temukan petunjuk terakhir. Ayo. Di mana itu? Oh, apa yang barusan menusukku? Petunjuk. Petunjuk baru saja menentuku. Oh, sebaiknya bisa berbalik. Itu dia di belakangmu. Hei, itu menyentuhmu juga. Menyentuh pasti petunjuk terakhir kita. Kau tahu kita butuh apa? Yang sangat berguna. Buku catatan. Benar. Baiklah. Dan ini dia. Jadi, menentuh. Kita gambar lingkaran untuk kepala, lalu tubuh yang menjangkau, titik untuk mata dan senyuman. Lalu orang lain dengan Ya, silakan dikerjakan, tidak perlu terburu-buru, asal jawabannya bisa benarnya petunjuk terakhir. sesuai dengan konsep 33 petunjuk. yang sebenarnya. Kita siap untuk duduk di berpikir. Benar. Ayo. Oke, karena kita di kursi berpikir, ayo berpikir. Jadi kita sedang mencari tahu kita bersiap untuk waktu spesial apa. Petunjuk kita adalah mengangkat tangan, engklek, dan menyentuh. Jadi kita bersiap untuk waktu spesial apa? Dengan menangkap, engklek, dan menyentuh. Selesai? 51? Apa? Oh, mungkin ini waktu tidur dan para menyentuh akan tidur di atas engklek dengan bola sebagai bantal. Ya, Kakana natufu minute kala tu bukan. makau dong. Itu bukan jalan. Nah, hafu iya 20 menit karena masih lama ini. Mengangkat, engklek, menyentuh. Oh, itu semua permainan yang kau... Iya, kita bermain permainan. Jadi, jika kita bermain, maka waktu apa itu? Oh, waktu bermain. Itu dia. Kita menjawab petunjukku. Kita menjawab. Kita menjawab.
ini pagi yang terbaik. Akhirnya sudah tiba bermain. Salah temanku, ayo tanda Jadi pengerjaannya diperhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Diikuti petunjuk pengisian LKPD. Jangan lupa ditulis namanya di situ ya, ditulis namanya sesuai dengan namanya pada kelompoknya ya. Diperhatikan petunjuk pengisian LKPD-nya dari nomor 1 sampai di nomor 9 ya. Aku suka waktu bermain. Terima kasih atas semua bantuan hari ini. Ini selalu waktu bergembira saat kau datang. Loh, sekarang waktunya apa, Gadis? saatnya berpisah. Ada satu lagu lagi. Terima kasih banyak. Kau yang pintar, bekerja keras saat kau berpikir langkah demi langkah. Kau bisa lakukan Yang kau mau. Itu luar biasa, Tiketi. Nah, sampai jumpa lagi. Itu tadi sangat fantastis. Up next, Plays and Monster Machines on Nick Jr. Prepare to make a splash with all new episodes of Bubble Guppies. Join them on quests that are royally funny. Wildly adventurous. And totally out of this world. Don't miss all new adventures with the Bubble Guppies. This week, Monday to Friday on Nick Jr. Diperhatikan jawabannya disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Ya, sesuai dengan petunjuknya, kemudian sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itu ada gambar tabung warna kuning dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Kemudian tabung yang kedua warna biru dengan jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter. Ya, kemudian yang ditanyakan mengenai unsur-unsur tabung. Ya, di sini yang akan kita cari adalah mengenai unsur-unsur tabung dan luas permukaan tabung. Pertanyaan pertama itu, dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang berbentuk tabung antara lain adalah, ya di situ dituliskan ada 6, maksimal 6 contoh dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang berbentuk tabung ya. Garis awal melewati gunung itu. Baiklah, semuanya, dan aku sedang menjalani di balapan yang luar biasa. Coba lihat. Itu jadi bola. Itu balapan salju. Kemudian pertanyaan yang kedua, lengkapi diagram berikut dengan memberi tanda panah untuk pasangan yang benar. Jika pada gambar di samping belum tersedia, gambarkan atau lengkapi gambarnya. Oke. Ya, di situ ada di sebelah kiri ada gambar bangunnya, bangun datar dan bangun ruang. Kemudian di sebelah kanannya nama dari bangun datar atau bangun ruang. Kemudian ada
nama dari unsur tabung yang belum tersedia di situ. Mohon ya kemampuan siswanya di situ, keterampilan siswanya untuk menggambarkan agar bisa sesuai ya antara nama dengan gambar yang dimaksud ya. Jadi diupayakan gambar dengan namanya itu memiliki pasangan, saling berpasangan seperti itu ya, atau dalam relasi itu dikatakan korespondensi satu-satu. Ini hari yang indah di sini di Polar Derby. Matahari itu cerah, salju yang bersalju, dan trek balapnya. Trek balapan. Ini dia ada salah satu mobil balap. Mobil balap Chrysler, tolong bisa katakan padaku siapa yang akan menangkan Polar Derby? Dia tentu saja aku. Dan menurutmu siapa yang akan membawa pulang piala es? Aku. Dan menurutmu siapa yang akan menabrak pohon? Aku. Tunggu, aku? Nyalakan mesin kalian, bersiap untuk berlomba. Pada kakakku, bersiap, mulai. Jadi di sini dimohon kerjasama antar anggota kelompok ya, supaya hasilnya juga memuaskan ya. Dan konsep yang akan kita peroleh dari pembelajaran yang kita laksanakan ini bisa diserap dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya, Blaze. Ya ampun, sekarang semua pembalap lain jauh di depan kita. Ya. Jangan khawatir, AJ. Dibutuhkan lebih dari sekedar bola salju untuk menghentikan kita. Kita hanya perlu sedikit bensin sedikit. Untuk memberi kita bensin sedikit, katakan Let's Blaze. Let's Blaze.
Ya, selanjutnya coba dikerjakan itu di luas permukaan tabung ya. Setelah mencoba mencari unsur-unsur tabung, selanjutnya mencari luas permukaan tabung. Jadi situ ada gambar, sebelah kirinya adalah tabung, kemudian sebelah kanannya adalah pembentuk tabung ya, bangun-bangun datar pembentuk tabung. Yang pertama adalah belakangnya adalah tutup alas tabung, kemudian selimut tabung, kemudian lingkaran yang diarsir adalah alas tabung. Selanjutnya penjelasan mengenai nilai pi. Nilai pi diperoleh dari perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran atau pi sama dengan K per D. K ini adalah keliling lingkaran, sementara D adalah diameter lingkaran. Jika setiap lingkaran diukur kelilingnya dan diukur juga diameternya dan dilakukan dengan teliti, maka akan diperoleh nilai yang tetap, dan nilai yang tetap itu disebut nilai pi, dibaca pi.
Jadi Pi ini adalah merupakan huruf Yunani ya. Dan hasilnya adalah Pi sama dengan 3,141592653 58979 323 8462 433 832 795. Nilai Pi sama dengan 3,14 adalah hasil pembulatan dua angka di belakang koma. Pecahan 22/7 sama dengan 3,14 285 714 285 714 285 714 285 714 28571. Sebenarnya 3,14159265 35899 3218 3238462641 tidak sama dengan hasil dari 22/7, yaitu 3,14 285 714 285 714 285 714 285 714 28571. Tapi jika dibulatkan dua angka di belakang koma sehingga hasilnya sama antara 3,14 1592653 sekian tadi sama dengan hasil dari 22/7, yakni 3,14. Sehingga nilai Pi yang dipilih itu yang bisa digunakan atau bisa dipakai adalah 3,14 atau 22/7 untuk menentukan keliling lingkaran atau luas lingkaran ya. Selanjutnya setelah kita sudah bersama-sama melihat unsur-unsur tabung dan nilai Pi, yaitu 3,14 dan 22/7. Selanjutnya adalah setiap kelompok anggota-anggotanya harus mampu menuliskan rumus luas lingkaran, rumus keliling lingkaran, dan rumus persegi panjang. Ya, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya kurang lebih 10 menit lagi ya. Jadi sekiranya setiap LKPD yang Bapak berikan pada anggota tiap kelompok bisa diisi atau dijawab dengan benar sesuai dengan hasil diskusinya.
Ya, selanjutnya perhatikan di situ ada gambar persegi panjang yang panjangnya 2 PR dan lebarnya adalah T. Ya. Jadi persegi panjang yang ada di gambar itu merupakan penyusun tabung, unsur penyusun tabung yaitu sebagai selimut tabung. Jadi rumus persegi panjang yang dimaksud untuk pertanyaan selanjutnya, di luas selimut tabung yang dimaksud adalah luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang di mana panjangnya adalah untuk luas selimut tabung diperhatikan pada persegi panjang ini di mana panjangnya adalah 2 PR dan lebarnya adalah T. Ya. Ya, waktu pengerjaannya tinggal 7 menit ya. Ya. Terus mau beli apa lagi? Apa? Terus lagi aja. Sebentar, presentasikan itu, ku bacakan titik-titik itu. Kemudian titik itu yang sebenarnya titik itu. Iya, di titik yang ada tulisannya pulpen itu ya, itu yang kau presentasikan. Sebentar kan saya tanyakan. Kau baca sesuai dengan yang dijawab, yang di titik itu. Itu diumpamakan hasil pekerjaanmu itu yang siswa. Kita cocokkan dengan konsep. Tapi jangan dulu kau berbuat apa sebelum saya suruh. Kalau suruh presentasi, presentasi. Jadi apa saja? Baca jawabannya. Sebentar kan nanti kan kau menyesuaikan. Coba gitu. Iya, kau menyesuaikan dengan yang Bisa makan bisa sedikit. Ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Waktu pengerjaannya tinggal 5 menit. Ya, setelah diisi, ya di situ luas tutup tabung diisi ya dengan luas selimut tabung. Luas tutup tabung berbentuk apa? Ya, kalau berbentuk lingkaran berarti ditulis rumus luas lingkaran. Kalau luas selimut tabung berbentuk apa? Perkulat persegi panjang, berarti di situ dituliskan apa? Rumus luas persegi panjang. Namun persegi panjang yang dimaksud adalah persegi panjang yang ada pada gambar ini. Panjangnya apa dan lebarnya apa, gitu ya. Kemudian ini merupakan hasil jumlah dari luas alas tabung, luas tutup tabung, dan luas selimut tabung yang merupakan hasil distribusi dari luas alas tabung, luas tutup tabung, dan luas selimut tabung. Ya. Di sini kemampuan siswa untuk merangkai atau memodifikasi, memasukkan sifat distributif, penjumlahan dan perkalian, sehingga memunculkan rumus luas permukaan tabung ya yang lebih sederhana. Jadi luas selimut tabung yang dirumuskan di sini merupakan luas selimut tabung, luas persegi panjang yang Bapak lingkar ini ya. Panjangnya apa, lebarnya apa, kemudian dituliskan di sini.
Ya. Selanjutnya luas permukaan tabung dirumuskan dengan ini merupakan hasil kesimpulan dari luas permukaan tabung yang diperoleh dari jumlah luas alas tabung, luas tutup tabung, dan luas selimut tabung. Ya. Gabay. Berapa? Ya, waktunya tinggal 20 detik ya. Oke. Jadi, beli di mana? Sudah dibeli. Aku sama baca. Kobat itu jawaban itu. Yang iya di titik itu. Kamu dan cucai. Iya. Mana sama baca dari kesemuain? Yang di titik itu. Jelas tuh. Kita kerjasama dengan kau itu 2 kali kita bicara kayak. Yang ini. Iyo, boy. Pandai. Hati aja titik itu gitu. Ya, waktunya selesai ya. Ya, silakan suatu kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya. Mungkin siapa? Ode Berliana bisa? Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Unsur-unsur tabung. Ya, yang harus dijawab adalah titik itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari benda-benda berbentuk tabung antara lain adalah ya, itu yang dibaca ya, itu yang dibaca. Dalam unsur-unsur tabung, benda-bendanya antara lain pertama ada toples kerupuk, Ya. kedua celengan koin, Ya. ketiga itu ada gelas, Oke. keempat ada botol minuman, Oke. kelima ada tabung gas LPG, Oke. dan terakhir itu ada tiang. Oke, tiang listrik atau tiang apa yang dimaksud di situ? Ya. Kalau kamu malah balik sama Pak, tanya sama Pak gurunya sih, kamu yang tulis kok malah bertanya sama Pak guru sih? Yang Ya, kemudian untuk yang nomor 2 bisa ditujukan saya sama Pak guru, tidak perlu dibaca karena itu kan hanya bukan begitu maksudnya, ditampakkan saja seperti ini, tampakkan. Ya, oke. Ya.
Jadi itu sesuai dengan pengerjaan kelompok OD berliana kelompok 1. Ya, selanjutnya rumus luas lingkaran. Apa namanya? Pi Ya, itu dibaca pi ya. Dibaca pi. kali R. Ya, Lingkaran, luas lingkaran, rumus luas lingkaran itu pi kali R. ya, Dikali R. ya. Kemudian rumus keliling lingkaran. Pi kali diameter lingkaran. Oke, rumus persegi panjang. 2 pi kali 1 2 pi tambah 1. Oke, jadi itu jawaban Anda ya, jawaban kelompok Anda. Dan sebentar baru kita diskusikan secara bersama-sama ya. Kemudian luas permukaan tabung. Luas alas tabung ditambah luas subtop tabung dengan luas selimut tabung. Luas alas tabungnya pi r kuadrat, luas tutup tabungnya untuk titik yang kedua itu. 2 kali 1. Oke, luas selimut tabungnya. 2 kali pi kali R. Oke. Kali R kali T. Jadi kesimpulannya 2 pi r Kali T. Kali apa ya? dan luas permukaan tabung dirumuskan dengan 2 pi R. 2 pi r saja. Ya Pak. Oke. Jadi cukup ya kelompok 1. Jadi itu merupakan sampel karena berhubung dengan waktu kita, jadi cukup satu kelompok saja ya yang mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya kita melihat pengerjaan dari teman kamu, apakah sudah sesuai dengan konsep yang sebenarnya atau tidak. Mohon dicek kembali pekerjaannya sesuai dengan bahan ajar yang sudah Pak sampaikan sebelumnya. Oke, silakan dilihat di bahan ajar bab 5 Bang Rosi Lengkung tabung, unsur-unsur tabung. Jadi unsur-unsur tabung itu terdiri atas lingkaran, 2 lingkaran yaitu lingkaran alas dan lingkaran tutup dengan persegi panjang. Ya, darah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1, darah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung, R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. Ya. Jadi contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa contoh yang berbentuk tabung itu berbentuk tabung gas LPG ya, yang itu merupakan salah contoh yang tidak sama persis dengan tabung. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi, memasakkan gambar sesuai dengan namanya, itu jawaban yang tepatnya bisa menyesuaikan dengan unsur-unsur tabung yang Bapak sampaikan ini ya, sesuai dengan gambar. Darah lingkaran L1 merupakan alas tabung dan jari-jari R1, darah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2, darah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung, R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jadi R1 dan R2 ini disebut dengan jari-jari yang disimbolkan dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD sama dengan keliling darah lingkaran L1 sama dengan keliling darah lingkaran L2. AD sama dengan BC
permukaan tabung terdiri atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi panjang. Permukaan tabung terdiri atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi panjang. Ya. Selanjutnya definisi tabung. Tabung adalah bangun rotasi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran seperti gambar ini, ya, identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang, persegi panjang ABCD yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Posisi datarnya adalah lingkaran L1 dan L2, sisi lengkungnya adalah persegi panjang ABCD. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Ya. Jadi sekiranya yang Bapak baru jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan dari LKPD yang tadi siswa sudah kerjakan. Nomor 1 juga di nomor 2. Silakan disesuaikan jawabannya. Kalau sudah sesuai berarti sudah benar jawabannya. Kalau belum sesuai silakan disesuaikan. Selanjutnya kita lanjut pada luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Luas tabung ekuivalen dengan jumlah semua luas balon penyusun dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Ya, bisa dilihat di situ. Jadi luas permukaan tabung itu merupakan jumlah dari luas lingkaran L1 ditambah dengan luas lingkaran L2, ini sebagai alas, ini sebagai tutup, ini sebagai alas, dan ini sebagai selimutnya. Jaring-jaring tabung terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Ya. Jadi penjelasan tadi sekiranya bisa menjawab dari pertanyaan bagian 2 luas tabung, yaitu rumus luas lingkaran apa, rumus skala lingkaran apa, dan rumus persegi panjang apa. Oke. Kemudian misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka L sama dengan luas jaring-jaring tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran tambah luas ABCD. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat, atau karena ada 2 lingkaran, alas dengan tutup, maka di sini ada 2. 2 ini menunjukkan lingkarannya ada 2, yaitu tutup dan alas. 2 kali pi R kuadrat ditambah luas ABCD selimutnya, yaitu panjang AB dan lebar BC, sama dengan 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Ya. 2 pi R ini merupakan panjang atau AB, yaitu keliling lingkaran, karena kalau dibentuk dalam tabung maka ini akan berbentuk sisi lengkung, di mana panjang AB itu akan sama dengan keliling lingkaran, hingga panjangnya adalah 2 pi R, sementara tingginya atau lebarnya itu adalah sama dengan tinggi tabung, sehingga di sini digunakan adalah T. Ingat, panjang AB sama dengan keliling lingkaran dan panjang BC adalah tinggi tabung, sehingga hasil modifikasi atau hasil distribusi dari 2 kali pi R kuadrat tambah 2 kali pi R kali T itu sama dengan 2 kali pi R kali dalam kurung R tambah T. Ya. Semoga penjelasan ini bisa menjawab dari pertanyaan yang ada pada bagian 2, yaitu luas tabung. Ya. Silakan siswa sekalian menyesuaikan jawaban pada LKPD-nya dengan bahan ajar dan aplikasi GeoGebra yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau sudah sesuai, silakan
melihat lagi mana yang belum sesuai. Oke, kemudian disesuaikan ya. Oke, intinya pada LKPD yang dikerjakan itu luas permukaan tabung itu diperoleh 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T, di mana Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7, R-nya adalah jari-jari lingkaran, dan T-nya adalah tinggi tabung. Ya. Selanjutnya di situ ada contoh penggunaan luas permukaan tabung. Hitunglah luas permukaan tabung dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 10 cm. Penyelesaian. Luas permukaan tabung sama dengan Pi kali R dalam kurung R tambah T. Yang digunakan Pi-nya adalah 3,14, sehingga Pi diganti dengan 3,14 menjadi 3,14 kali jari-jarinya adalah 5 dan tingginya adalah 10, sehingga 3,14 kali 5 dikali dalam kurung 5 tambah 10 sama dengan 3,14 kali 5 kali 15. Hasil kali dari 3,14 kali 5 dikali dengan 15 itu sama dengan 235,5 cm persegi. Selanjutnya di LKPD itu coba diperhatikan kembali contoh penggunaan luas permukaan tabung untuk mencari luas selimut kaleng ya. Jadi kalengnya itu berbentuk tabung, maka yang digunakan adalah luas permukaan tabung ya. Contoh yang pertama pada LKPD yaitu sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari 9 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah luas selimut kaleng tersebut? Penyelesaian. Jawab. L sama dengan 2 PR kali T, GL sama dengan 2 kali 3,14 kali 9 kali 20. L sama dengan 1130,4. Jadi luas selimut kaleng susu adalah 1130,4 cm persegi. Ya, kemudian contoh yang kedua, jari-jari sebuah tabung 3,5 cm. Luas selimut tabung tersebut adalah 440 cm persegi. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Gunakan Pi sama dengan 22/7. Ya. Yang pertama, sebelum kita menentukan luas permukaan tabung, kita mencari dulu nilai T dengan menggunakan luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung sama dengan 440 cm persegi. Luas selimut tabung adalah 2 PR kali T sama dengan 440. Sehingga P-nya adalah 22/7, R-nya adalah 3,5. Dimasukkan 2 kali 22/7 kali 3,5 kali T sama dengan 440. Diperoleh 22 kali T sama dengan 440, sehingga T sama dengan 440 bagi 22, T sama dengan 20. Nah, setelah diperoleh nilai T sama dengan 20, kemudian kita mencari luas permukaan tabung dengan menggunakan rumus 2 Pi kali R dalam kurung R tambah T sama dengan 2 kali 22/7 kali 3,5 kali dalam kurung 3,5 tambah 20. 22 kali 23,5. Jadi 23,5 ini merupakan hasil dari perkalian 2 kali 3,5 dikali 23,5 dibagi dengan 7 ya. 23,5, sehingga 22 dikali 23,5 sama dengan 517. Jadi luas permukaan tabung adalah 517 cm persegi. Ya.
Setelah kita menemukan luas permukaan tabung, selanjutnya kita menggunakan luas permukaan tabung tersebut untuk menentukan luas selimut kaleng susu ya, dan luas permukaan tabung yang lain yang ada pada contoh dalam LKPD ya. Contoh pertama, sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari 9 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah luas selimut kaleng tersebut? Ya, penyelesaiannya. Luas selimut kaleng atau luas selimut tabung itu sama dengan 2πr kali T. 2 kali 3,14, jadi P-nya yang dipilih adalah 3,14, jari-jarinya adalah 9 dan T-nya adalah 20, hingga L sama dengan 1130,4. Jadi luas selimut kaleng susu adalah 1130,4 cm persegi. Kemudian contoh yang kedua, jari-jari sebuah tabung 3,5 cm. Luas selimut tabung tersebut adalah 440 cm persegi. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Gunakan Pi sama dengan 22/7 ya. Jadi sebelum kita menentukan luas permukaan tabung, terlebih dahulu kita harus menentukan dulu atau mencari dulu nilai T dengan menggunakan luas selimut tabung yang ada. Ya, luas selimut tabung sama dengan 440 cm persegi, atau luas selimut tabung itu adalah 2πr kali T sama dengan 440. 2 kali 22/7 kali 3,5 kali T sama dengan 440. Hasil kali dari 2 kali 22/7 dikali 3,5 kali T itu adalah 22T sama dengan 440, sehingga T sama dengan 440 dibagi 22, sehingga T sama dengan 20. Sehingga luas permukaan tabung sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T sama dengan 2 kali 22/7 kali 3,5 dikali 3,5 tambah 20, sehingga sama dengan 22 kali 23,5. 23,5 ini merupakan hasil kali dari 2 kali 3,5 dikali 23,5 dibagi dengan 7 ya. Nah, dengan 22 kali 23,5 itu sama dengan 517. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 517 cm persegi. Ya. Selanjutnya, setelah siswa sekalian memahami penerapan luas permukaan binatang kau itu besarnya suara. Jangan kau di situ dan kampret. Aku bicara begitu. Udah. Jangan bicara di luar sana. Tidak gitu manusia ini. Kira kita mana nih? Ya. Di situ ada contoh atau latihan yang bisa siswa kerjakan. Yang pertama, hitunglah luas permukaan tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Yang kemudian nomor 2, diketahui luas selimut suatu tabung adalah 1048 cm persegi. Jika jari-jari alatnya 14 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Oke. Ya, silakan dikerjakan latihannya.
Ya, silakan dikerjakan. Oke, ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke. Ya, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, jadi soal itu dijadikan tugasnya saja ya. Oke. Coba Badul lawa kita di luar, ha. Badul dia di luar. Kita sini mari. Badul di luar. Oke, karena waktu kita sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dapat akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam kehidupannya. Sebelum akhiri, Bapak menghimbau untuk dikerjakan soal yang Bapak berikan tadi dengan benar, yang selanjutnya akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Jadi materi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah volume tabung. Oke, volume tabung ya. Sebelum Bapak akhiri, saya persilakan kepada Wa'ode Berliana untuk memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Wa'ode Berliana.
Gabah. Siapkan dulu dan. Gabah. Ih. Cucu. Kau siapkan dulu dan. Kau siapkan dulu dan supaya selesai. Kau membaca doa. Ih. Kau juga itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Untuk ajaran agama kita masing-masing. Semoga dimulai. Semoga selesai. Oke. Demikianlah pertemuan hari ini. Saya dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.